Inilah 11 orang yang dijamin kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Di dunia akan diberikan kesuksesan, di akhirat akan diberikan nikmat yang begitu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, diceritakan dalam sebuah kitab Mukasyafatul Qulub bahwa tanda-tanda orang yang akan dijamin kebahagiaannya oleh Allah baik di dunia ataupun di akhirat itu ada 11. Yang pertama, ayyakuna zahidan fid dunya wa ragiban fil akhirah. Tanda orang yang akan mendapatkan jaminan kebahagiaan dunia wal akhirah adalah orang yang senantiasa hati-hati dalam urusan dunia dan ia senantiasa mencintai akhirat. Kalau masalah kehidupan dunia, tentu saja kita sedang hidup di dunia, membutuhkan dunia. Namun bagi orang yang dijamin kebahagiaan dunia dan akhirat, tentu saja dia akan memiliki sifat rasa hati-hati dalam setiap perilaku memilih dunia, entah itu masalah ekonomi, uang, masalah kehidupan lainnya, ia akan sangat berhati-hati. Kemudian ia pun juga akan sangat mencintai akhirat. Dalam artian, walaupun ia adalah seorang pekerja, dia akan lebih mengutamakan tentang pahala yang akan ia petik nanti di akhirat melalui sedekah, melalui sholat yang disiplin, melalui zakat dan sebagainya. Kemudian tanda orang yang akan dibahagiakan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaannya, antakuna himmatuhu fil ibadati wa tilawatil Qur'an. Apa yang dicita-citakannya, apa yang dipentingkannya itu hanyalah ibadah dan membaca Al-Qur'an. Orang yang mementingkan ibadah dan mementingkan membaca Al-Qur'an ini dijamin tentang kebahagiaannya di dunia wal akhirah. Kemudian tanda yang ketiga, ayyakuna qalilal qaul fima la yahtaju ilaih. Orang yang akan dijamin kebahagiaan di dunia wal akhirah ini adalah orang yang sedikit berbicara. Kenapa? Karena orang yang berbicara itu akan semakin mudah terjerumus kepada dosa dan kesalahan. Sementara orang yang menjaga ucapannya, dia akan sedikit bicara, ia hanya akan berbicara seperlunya saja jika dibutuhkan. Kemudian tanda yang keempat, muhafidhun ala shalawatil khamsi. Orang yang dijamin kebahagiaan dunia dan akhirat adalah orang yang senantiasa mampu menjaga sholat 5 waktu. Orang yang disiplin melaksanakan sholat 5 waktu, inilah orang yang akan dijaga oleh Allah, dijaga oleh malaikat Allah dan dijamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian tanda kelima, wara'an fima qalla au kathura minal haram wasyubhat. Dia ini sangat takut sekali, sangat hati-hati. Arti bahasa Arabnya itu wara'. Sedikit atau banyak dari sesuatu yang haram ataupun yang syubhat. Ini yang haram sudah jelas, yang halal sudah jelas. Perkara yang berada di antara halal dan haram itu namanya syubhat. Maka orang yang akan dijaga oleh Allah, orang yang akan dijamin kebahagiaannya, dia tidak akan berani menyentuh barang syubhat, apalagi barang yang haram. Tanda yang keenam, antakuna suhbatuhu ma'as shalihin. Yang akan dijamin kebahagiaan di dunia wal akhirah adalah orang-orang yang memiliki sahabat yang soleh, teman yang soleh, kerabat yang soleh. Ketika kita sedang berada dalam kesulitan, tentu orang yang soleh sebagai sahabat kita akan memberikan motivasi kepada kita
agar kita menjadi lebih baik. Begitupun ketika kita tertimpa pada suatu kesalahan, sahabat yang soleh akan memberitahu kita bahwa apa yang kita lakukan itu adalah salah. Maka orang yang memiliki sahabat orang-orang yang soleh, ia dijamin akan mendapatkan kebahagiaan fi dunya wal akhirah. Kemudian tanda yang ketujuh adalah ayyakuna mutawadhi'an ghairi mutakabirin. Bagian yang ketujuh adalah orang yang senantiasa rendah hati. Rendah hati, dia tidak sombong. Ya. Orang yang sombong maka Allah akan hinakan, dan orang yang rendah hati maka Allah akan muliakan. Seperti itulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedelapan, ayyakuna sakhiyan kariman. Orang yang dijamin akan bahagia fi dunya wal akhirah ini adalah senantiasa orang yang dermawan. Orang yang hatinya tidak bisa kalau melihat orang lain susah, tidak bisa kalau melihat orang lain sedang kelaparan, pasti ia akan membantunya. Inilah orang yang dermawan, yang dijamin kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sembilan, ayyakuna rahiman bima khalaqallah. Dia sangat mencintai apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya manusia, bahkan hewan pun ia sayangi. Ia pecinta kucing dan hewan-hewan peliharaan lainnya ia sayangi. Nah, orang yang mencintai apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebatas manusia ataupun binatang, apapun yang diciptakan Allah ia sayangi, maka ia termasuk golongan orang yang akan dijamin kebahagiaannya. Kemudian kelompok yang 10 adalah ayyakuna nafi'an lil khalqi. Sikapnya selalu bermanfaat untuk orang lain. Seperti misalnya sahabat mendengarkan video ini, kemudian sahabat anggap bahwa video ini bermanfaat untuk sahabat, maka share untuk orang lain. Itulah orang yang akan dijamin kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang ke-11, ayyakuna dzakiran lil mauti katsiran. Selama hidupnya ia lebih banyak mengingat akan kematian daripada yang lainnya. Nah, oleh karena itu ketika ia mengingat kematian, maka ia akan sayogia untuk mempersiapkan diri dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar, banyak bertaubat. Kenapa? Karena seakan-akan dia akan mati besok. Apa yang ia rasakan adalah kematian. Maka oleh karena itu orang yang dijamin kebahagiaan fi dunya wal akhirah akan selalu senantiasa mengingat kematian dirinya, bukan kematian orang lain. Karena yang paling dekat, kata Imam Ghazali, adalah kematian. Nah, sahabat, itulah 11 golongan orang yang akan mendapatkan kebahagiaan fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Semoga kita adalah salah satu dari golongan tersebut, dan semoga kita semua tercantum dalam bagian orang-orang yang akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwabit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.